Kasus kali ini terjadi pada tahun 2020. Tubuh seorang wanita bernama Marilyn Levesque yang berusia 22 tahun ditemukan dengan puluhan luka tusuk di dalam sebuah kamar hotel. Kematiannya menyebabkan kemarahan publik yang besar, di mana orang-orang menuntut pihak berwenang Kanada untuk menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Marilyn Levesque lahir pada tahun 1997 dari pasangan Karen Levesque dan François Goulet yang berpisah tidak lama setelah kelahirannya. Marilyn tumbuh besar di Chicoutimi, sebagian bersama dengan ibunya dan sebagian lagi di rumah orang tua angkat yang berbeda. Terlepas dari masa kecilnya yang sulit, orang-orang yang dekat dengannya menggambarkan Marilyn sebagai gadis yang baik hati dan selalu ramah. Chicoutimi adalah salah satu dari 3 kota di wilayah metropolitan Saguenay di Provinsi Quebec, Kanada. Marilyn meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke kota Quebec ketika dia berusia 17 tahun. Tapi kembali lagi ke sana setelah putus dengan pacarnya. Sejak saat itulah dia bolak-balik antara 2 kota itu. Pergi ke kota Quebec 2 atau 3 hari dalam seminggu untuk bekerja, dan di hari lainnya dia tinggal di Chicoutimi. Karena Marilyn tidak memiliki SIM, dia biasanya naik bis atau menggunakan layanan mobil travel. Pada awal tahun 2020, Marilyn tinggal bersama pacar barunya, Gabriel Truchon, di distrik Chicoutimi, yang terletak sekitar 130 mil dari kota Quebec. Menurut Gabriel, Marilyn bermimpi memiliki kehidupan yang stabil dan ingin terjun ke bidang arsitektur. Tetapi pada tanggal 22 Januari 2020, semuanya berubah. Saat itu hari Rabu, dan Marilyn berada di Quebec untuk urusan pekerjaannya, sedangkan Gabriel tetap di Chicoutimi dan menunggunya pulang. Sekitar jam 9 malam, Gabriel menjadi sangat khawatir karena dia tidak dapat menghubungi Marilyn. Setelah beberapa kali gagal menghubungi pacarnya itu, Gabriel mulai mengirim pesan ke rekan kerja Marilyn dengan harapan seseorang mungkin tahu keberadaannya. Segera setelah itu, tiba-tiba Gabriel menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ketika dia menjawab, penelepon itu mengidentifikasi dirinya sebagai petugas polisi dan mengatakan kepadanya bahwa Marilyn telah ditemukan tewas. Hasil pemeriksaan forensik menyatakan bahwa dia meninggal karena luka tusukan bertubi-tubi. Terdapat 57 luka tusukan di tubuhnya. Sebelum meneruskan kisah Marilyn, kita perlu kembali ke 17 tahun yang lalu. Pada tahun 2003, Chantal Desins yang berusia 32 tahun, seorang bartender di sebuah hotel di Quebec, bertemu dengan Eustache Gels yang berusia 36 tahun, yang juga bekerja di hotel tersebut dan menjadi atasannya yang bertanggung jawab atas makanan tamu. Segera setelah bertemu, Chantal dan Eustache memulai hubungan percintaan yang panas. Pada saat itu, Chantal telah menjadi ibu dari 2 anak perempuan berusia 10 dan 6 tahun. Suaminya sudah tidak tinggal bersama mereka selama beberapa tahun. Sedangkan Eustache sendiri saat itu telah menikah dengan Joanne Lefron sejak tahun 1996 dan mereka memiliki 3 anak. Hubungan antara pasangan tersebut tampaknya agak tidak harmonis. Misalnya, pernah 2 atau 3 kali di saat marah-marah, Eustache merobohkan tembok di rumah mereka. Pada satu kesempatan, ketika mereka bepergian melalui Ottawa, dia menyerang istrinya itu, lalu ditangkap polisi dan menghabiskan 7 hari di penjara. Meskipun ada beberapa insiden seperti yang dijelaskan itu dan pelecehan verbal lainnya, Joanne Lefron mengklaim bahwa dia tidak takut pada suaminya dan menggambarkan Eustache sebagai ayah yang baik bagi ketiga anaknya. Meskipun dia tidak selalu menghabiskan waktu bersama keluarganya karena tuntutan pekerjaannya. Setelah percintaan antara Eustache dan Chantal dimulai, dia kemudian meninggalkan istrinya Joanne dan ketiga anak mereka, lalu pindah dengan kekasih barunya itu.
Hubungan mereka berkembang cepat, dan segera Chantal dan Eustache menikah. Pada awalnya, seperti yang umumnya terjadi, semuanya berjalan baik bagi pasangan itu. Eustache juga rukun dengan anak-anak Chantal, dan mereka menghabiskan waktu bersama, pergi ke bioskop, ice skating, dan tempat hiburan lainnya pada akhir pekan. Namun, hubungan tersebut mulai memburuk secepat hubungan itu dimulai. Pada saat itu, Eustache bekerja lebih dari 60 jam seminggu. Dia telah mengatakan pada atasannya bahwa dia akan berhenti dari pekerjaannya pada tanggal 31 Desember 2004 karena dia tidak bisa lagi mentolerir tekanan pekerjaannya sebagai manajer makanan dan minuman di hotel. Namun Eustache tidak pernah membicarakan tentang kesulitan yang dia alami secara pribadi pada atasannya. Hubungan antara Eustache dan Chantal sangat rumit dan sering kacau dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa saksi menggambarkan pria tersebut sangat pencemburu, sementara yang lain mengatakan bahwa baik Eustache maupun Chantal sama-sama posesif dan sering bertengkar mengenai hal tersebut. Teman dari pasangan itu mengatakan bahwa Eustache akan meninggikan suaranya, tetapi tidak secara fisik melakukan kekerasan pada Chantal, meskipun Chantal menghinanya atau bahkan menamparnya. Ketegangan dalam hubungan mereka mencapai klimaks pada tanggal 21 Oktober 2004. Pagi itu, Eustache dan Chantal pulang ke rumah setelah shift malam di hotel. Kedua putri Chantal masih tertidur. Mereka menghabiskan malam bersama Joanie, pengasuh mereka yang menginap di rumah, untuk menjaga mereka sementara Chantal dan Eustache sedang bekerja shift malam. Dari percakapan pasangan itu saat tiba di rumah, Joanie mengetahui adanya pertengkaran di antara mereka. Joanie meninggalkan rumah sekitar jam 7:15 pagi, dan anak-anak pergi ke sekolah sekitar jam 8 pagi. Sebelum berangkat ke sekolah, kedua gadis kecil itu masuk ke kamar untuk pamit kepada ibu mereka yang ada di dalam bersama dengan Eustache. Itu adalah terakhir kali mereka melihat ibu mereka hidup. Pada pukul 13:29, Eustache berada di rumah mantan istrinya, Joanna Lefron. Di sana, dia memberikan semua tabungan uangnya kepada Joanna. Pada saat yang sama, dia menelepon polisi dan mengaku bahwa dia telah membunuh istrinya Chantal. Pada pukul 13:39, polisi tiba di rumah Joanna, di mana Eustache mengulangi pengakuannya dan menyerah tanpa perlawanan. Dia kemudian bersikeras agar polisi tiba di sekolah sesegera mungkin sebelum kedua putri Chantal kembali ke rumah dan menemukan mayat ibu mereka. Pada saat yang sama, polisi pergi ke rumah Chantal, di mana mereka menemukan tubuhnya yang berlumuran darah tergeletak di tempat tidurnya. Di sebelah mayat itu, polisi menemukan 2 pisau yang berlumuran darah dan sebuah palu dengan pegangan yang patah menjadi 2. Otopsi mengungkapkan bahwa Chantal meninggal karena beberapa luka pukulan palu di kepala dan beberapa luka tusuk. Pukulan dengan palu itu sangat parah sehingga pegangannya patah menjadi 2. Saat persidangannya pada tahun 2006, juri memutuskan Eustache Gellesi bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Dia mengakui bahwa motifnya melakukan pembunuhan tersebut adalah karena Chantal memutuskan untuk meninggalkannya. Eustache Gellesi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 15 tahun penjara sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Pada tahun 1997, Eustache menyerang istri pertamanya Joanna. Pada tahun 2004, dia membunuh istri keduanya Chantal dengan brutal. Dari kejadian-kejadian itu dapat disimpulkan bahwa Eustache memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan pada perempuan. Meskipun demikian, 15 tahun kemudian, pada bulan Maret 2019, saat Eustache berusia 51 tahun, Dewan Pembebasan Bersyarat menyimpulkan bahwa resiko Eustache untuk melakukan kejahatan kembali cukup rendah, sehingga Dewan memutuskan untuk melepaskannya. Sebagai bagian dari strategi pembebasan bersyaratnya, Eustache diizinkan untuk berkencan dengan wanita dan memuaskan kebutuhan seksualnya.
petugas pembebasan bersyarat mengembangkan strategi yang menentukan jumlah kontak yang bisa dilakukan Eustacio dengan wanita. Dia juga diizinkan mengunjungi panti pijat erotis sebulan sekali untuk memuaskan kebutuhan seksualnya, tetapi dilarang terlibat dalam hubungan romantis. Eustacio juga diwajibkan untuk mematuhi jam malam, yaitu antara pukul 22 malam dan 8 pagi, kecuali dia menghadiri pertemuan terapi sesama ketergantungan alkohol. Namun, kontrol dari petugas sangat lemah, sehingga Eustacio bisa mengunjungi panti pijat beberapa kali dalam seminggu, dan bukannya sekali dalam sebulan. 3 bulan sejak pembebasan bersyaratnya, pada bulan Juni saat mengunjungi panti pijat erotis, Eustacio bertemu dengan seorang pekerja wanita di sana yang bernama Marilyn Levesque dan berusia 22 tahun. Kerabat Marilyn sebagian besar mengetahui bahwa dia mencari nafkah dengan menyediakan layanan intim demi uang. Tetapi dia jarang membahas tentang pekerjaannya. Orang-orang terdekatnya menggambarkan Marilyn cukup sensitif jika menyangkut soal pekerjaannya. Menurut kerabatnya, sebagian dari dirinya ingin mengubah hidupnya dan berhenti dari pekerjaannya. Tetapi tidak mudah bagi Marilyn untuk kembali ke upah minimum ketika sudah terbiasa mendapatkan penghasilan yang setara dengan 2 minggu kerja hanya dalam 2 jam. Bagaimana Marilyn bisa berakhir di prostitusi, keadaannya tidak jelas. Tapi satu hal yang jelas, Marilyn memiliki masa kecil yang sulit. Dia berulang kali ditempatkan di rumah orang tua angkat yang berbeda. Pacar Marilyn dan teman dekatnya tahu di mana dia bekerja dan berapa tepatnya dia dibayar. Menurut temannya itu, Marilyn tidak bangga dengan pekerjaannya, tetapi dia juga tidak malu dengan pekerjaannya. Sedangkan pacarnya tidak keberatan Marilyn mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Eustacio yang hampir tidak ada yang mengawasi, mulai mengunjungi panti pijat beberapa kali dalam seminggu. Meskipun Eustacio memberikan kesan kepada Dewan Pembebasan Bersyarat sebagai pria yang telah direformasi, sifatnya tetap sama. Beberapa kali dia melakukan kekerasan terhadap pegawai wanita di panti pijat, yang mengakibatkan dia dilarang datang lagi ke sana. Tidak ada satupun pegawai yang mengetahui bahwa Eustacio adalah seorang penjahat, apalagi dia pernah dipenjara karena pembunuhan istrinya. Di akhir musim panas pada tahun 2019, ketika terungkap bahwa Eustacio telah menyerang beberapa wanita di panti pijat, Dewan Pembebasan Bersyarat melarangnya mengunjungi panti pijat erotis dengan ancaman hukuman penjara. Tetapi saat itu Eustacio telah jatuh hati pada Marilyn dan menemukan solusi supaya bisa bertemu dengannya. Eustacio menawarkan $1.300 Kanada untuk pertemuan di kamar hotel, dan Marilyn setuju. Itu adalah pertemuan pertama mereka di luar panti pijat, dan pertemuan itu berlangsung tanpa masalah. Eustacio merasa sangat bersimpati pada Marilyn, sehingga dia mulai berbagi perasaan emosional dengannya. Eustacio mengatakan bahwa dia sangat merindukan istrinya dan telah berduka selama 15 tahun, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dia sendiri yang telah mengambil nyawanya. Tak lama kemudian, Eustacio mulai mendapat kesan bahwa wanita muda itu menjauh darinya dan bahwa hubungan mereka memburuk. Dia mulai merasa ditolak yang membuatnya cemas dan cemburu. Eustacio membuat janji lagi di hotel pada tanggal 22 Januari 2020. Sebelumnya, Marilyn sempat memberitahu pacarnya bahwa dia menghindari pertemuan di hotel dan lebih memilih melayani di panti pijat yang memiliki penjaga untuk melindungi pekerja dan mengusir kliennya keluar jika ada masalah. Namun iming-iming $2.000 yang ditawarkan Eustacio kali ini memaksa Marilyn untuk menyetujui pertemuan lagi di hotel. Pada jam 5 sore, Eustacio dan Marilyn terlihat di restoran sebuah hotel yang terletak di barat daya Quebec. Setelah makan malam, sekitar jam 8:30 mereka pergi ke kamar mereka. Dan pada jam 11:35 malam, Eustacio muncul di kantor polisi. Dan mirip dengan kasus tahun 2004, ia mengakui melakukan pembunuhan.
Polisi segera pergi ke hotel dengan harapan Marilyn mungkin masih hidup. Sayangnya, dia sudah tidak bernyawa. Dari hasil otopsi, terdapat 57 luka tusukan di tubuhnya. Berdasarkan penyelidikan, Estacio menghabiskan waktu sekitar 2 jam di bar sebelum menyingkirkan senjata pembunuhan dan ponsel Marilyn, kemudian menyerahkan dirinya ke polisi. Apa yang terjadi sudah sangat mengerikan, dan dalam kasus ini, identitas pelaku, masa lalunya, dan latar belakang kekejamannya menimbulkan kemarahan di masyarakat yang menuntut jawaban dari pihak berwenang. Sekretaris Keamanan Publik Bill Blair menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Marilyn dan mengatakan kematiannya seharusnya bisa dicegah. Menteri Kehakiman Sonia Lebel mengatakan dia ingin tahu bagaimana penjahat kekerasan seperti Estacio bisa diberikan pembebasan bersyarat. Dia juga mempertanyakan apakah petugas yang bekerja mengawasi Estacio memiliki pelatihan yang cukup untuk menilai resiko keamanan publik. Ia juga meminta Bill Blair untuk menyelidiki situasi tersebut. Komisi lain juga dibentuk untuk menyelidiki tindakan Dewan Pembebasan Bersyarat dan menemukan kekurangan dalam kerja manajemen dan pengawasan terhadap pelaku. Namun terlepas dari pernyataan dan seruan keras tentang kasus ini, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dihukum serius. Beberapa karyawan Dewan Pembebasan Bersyarat telah dipindahkan ke posisi lain, dan beberapa telah dikirim untuk pelatihan ulang. Tidak ada cara untuk mengembalikan hidup Marilyn, dan diharapkan kematiannya akan memberikan pukulan bagi mereka yang mengambil keputusan dengan konsekuensi serius. Sebagai akibat dari kesepakatan penyelesaian antara pihak berwenang dan keluarga Marilyn, pemerintah membayar kompensasi untuk kematiannya. Perjanjian tersebut mencegah tuntutan hukum oleh kerabat Marilyn, tetapi jumlah kompensasi tidak diungkapkan karena perjanjian kerahasiaan. Estacio awalnya didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, tetapi ketika diketahui bahwa dia telah merencanakan kejahatan tersebut dan membeli pisaunya terlebih dahulu, dia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Estacio mengaku bersalah dan mengakui bahwa dia telah merencanakan pembunuhan tersebut sebelumnya. Dalam persidangannya pada bulan Februari 2020, jaksa penuntut mengatakan kepada pengadilan bahwa Estacio mempunyai perasaan terhadap Marilyn. Dia lalu menjadi cemburu dan marah ketika menyadari bahwa dia hanyalah cara bagi Marilyn untuk menghasilkan uang. Kecemburuan ditemukan sebagai motif utama pembunuhan itu. Pada 27 Februari 2020, Estacio Gillespie dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal penjara 25 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Menurut kalian, jika Estacio hidup sampai usia 76 tahun saat dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat, apakah dia layak bebas? Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.